Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang makin luar biasa ini. Ya, tadi kita di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang emosi yang melekat pada cakra yang ketiga. Mari kita lanjut, sekarang kita akan membahas emosi dari cakra yang kedua. Jadi emosinya berbeda, ya, sama-sama negatifnya, tapi emosinya berbeda. Mari kita lanjut. What if? Bagaimana jika instead of feeling angry, ya, bagaimana menerjemahkannya? Daripada Anda, selain Anda merasakan kemarahan, ya, sekarang Anda punya pikiran yang merasa diri seperti korban atau rasa bersalah. Nah, ini dia nih. Ya, break dulu sebelum saya lanjutkan. Ini kita membahas zona force and power. Matching banget. Ya, matching banget. Jadi, kita akan membahas 3 cakra yang di bawah itu. 3 cakra yang di bawah itu adalah 3 cakra di levelnya force. Betul sekali. Jadi kalau diukur, ya, emosi negatif itu atau emosi yang lower frekuensi itu ada di cakra yang di bawah. Ya. Jadi guilty, cakra yang kedua ini juga termasuk emosi rendah, yang make you feel victimized. Anda seperti orang yang tidak berdaya tuh. Victimized itu saya ini korban, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah saya korban lah, gimana lagi? Ya, atau guilty. Guilty ini levelnya rendah banget. Guilty itu merasa bersalah. Ya, sedikit saja emosi tentang guilty, ya, bahan ini. Jadi level guilty ini membuat orang ini sudah tidak bisa lagi punya harga. Ya, jadi kalau dalam zona force and power, sebentar ya, saya ambil dulu force and power sambil kita ngobrol-ngobrol biar lengkap pembelajarannya. Power force and power level consciousness gini ya. Iya, saya mau bilang ini dia. Ya, perhatikan di sini saya ambil aja random ya. Jadi di sini saya ambil random aja di sini. Guilt itu ada di level yang di bawah. Ya, guilt ada level ini, nggak bisa digedein ya. Mari kita lihat. Oh, website expired. Mari kita lihat gambar-gambar yang lebih gede ya. Nah, ini dia lebih gede ya. Guilt ini, perhatikan di sini, rasa bersalah. Kalau menurut Power and Force, ini adalah level yang paling rendah dengan energi sekitar 30. Ya, emotionnya adalah menyalahkan, ya, blame, ya, menyalahkan orang yang ini tuh bahaya ya. Shame ini malu, dan guilt ini nomor 2. Jadi guilt ini disimpan di energi cakra kedua ya. Kalau yang tadi itu anger itu masih agak tinggi ya. Anger masih agak tinggi sehingga Anda membenci, masih agak tinggi. Tapi kalau yang ini guilt ini termasuk urusan energi rendah. Ya, energinya rendah dan ketika Anda merasa berada pada zona guilty, ya, guilty merasa bersalah, maka itu adalah suatu zona di mana Anda benar-benar tidak berdaya, benar-benar tidak punya nilai, hancur hidupnya. Ya, merasa bersalah itu hancur. Ini adalah emosi paling rendah yang harus Anda sadari. Ya, mari kita lanjut. Life is too hard. Ya, contoh misalkan, ya, hidup ini terlalu susah. Hidup ini memang berat. Hidup ini banyak penderitaan. I am a bad parent. Saya ini orang tua yang jelek. Saya ini bersalah sekali. Tidak bisa mendidik anak saya. Saya malu misalkan. Ya, shame. Saya malu. Biasanya kalau sudah rasa bersalah itu hubungannya dengan rasa malu. Mari kita lihat sini ya. Shame. Ya, malu dan shame ini sama-sama paket yang 2 energi rendah ya. 2 energi rendah. I shouldn't have been so rude. Saya harusnya nggak boleh terlalu kejam ya. Did I do something wrong?
Apakah saya melakukan suatu hal yang salah? Duh, kok saya merasa bersalah ya? Saya nggak enak nih. Apa saya ini salah ya? See, if you take a look at the figure 5.2, you will see that the same thing happen. Ini gambarnya, ya. Kalau yang tadi ini anger, kalau sekarang guilty. Sama penyakitnya. Ya, kali ini agak lebih low. Kalau tadi anger meledak-ledak, ini seperti tipe softnya, guilty. Tapi jangan salah, ini lebih menyakitkan, ini lebih menghancurkan. Oke. Thinking those thoughts turn on a different network of neuron in your brain. If you fire and wire enough of those networks, you produce different level of mind, and the brain create internal image of yourself that reaffirms your identity. In this case, as a guilty person. Sama seperti yang anger di atas tadi. Kalau Anda melakukan itu terus-menerus, maka satu pikiran akan memancing pikiran yang lain. Terus seperti itu. Dan kalau Anda lakukan itu terus-menerus sampai ke level alba sadar, maka terus Anda akan membentuk sebuah image, membentuk sebuah identitas. Dalam hal ini, identitasnya adalah seorang yang bersalah. Pernah bertemu dengan orang seperti ini? Ya, jadi orang ini apa-apa selalu merasa bersalah, dikit-dikit menyesal. Aduh, saya menyesal sekali. Aduh, ini semua ini salah saya nih. Kalau yang tadi tidak 100% responsible, kalau yang ini kelewat 100% responsible-nya. Nah, dikit-dikit, aduh saya yang salah ini memang. Aduh, pokoknya saya ini hina banget deh. Salah terus pokoknya. Gak ada benernya. Ya, ini juga penyakit emosi. Sekarang Anda akan berpikir, now you start thinking, God going to punish me. Tuhan mau menghukum saya. Nobody love me. Gak ada yang mencintai saya. I'm worthless. Saya ini orang yang gak berharga. Saya ini orang berdosa. Apalah sih arti saya? Tuhan mau hukum saya. Dosa saya sudah kelewat banyak. Saya sudah berdosa sekali. Feel guilty. Feel guilty. Once you accept, ketika Anda menerima ini, believe and surrender to this guilty thought without any analysis. Catat benar ini ya. Ketika Anda menerima, percaya, dan surrender, berserah kepada pemikiran guilty ini, pemikiran rasa bersalah ini, tanpa melakukan analisa apapun, nerimo tok aja, ya. Then see what happen. The neurotransmitter activating neural network in your brain influence a different blend of neuropeptide. This time, ya, neuropeptide that equal to those thought about feeling guilty. Ya, neuropeptide itu selalu berbicara tentang emosi. Ya, dan kali ini emosinya adalah guilty. And then those neuropeptides signal a different hormonal center, in this case the second center. Kalau ini paling penting nih, ya, jadi mau merasa guilty boleh, tapi kalau cuman sekedar numpang lewat guilty-nya, maka itu nggak akan punya dampak yang lebih besar karena cuma levelnya di neurotransmitter. Tetapi kalau Anda terus keep doing this again and again, ya, maka muncul pikiran yang mensupport itu terus banyaknya pikiran mempengaruhi rasa. Sekarang banyak sudah rasa, maka apa yang terjadi ketika Anda accept, believe, surrender? Rumusnya cuma ini. Accept, believe, surrender to those guilty thoughts without analysis. Ini rumusnya ya, Anda catat ya. Ya, saya ingin Anda catat ini. Accept, believe, surrender without analysis. Dukun jadi hebat kenapa? Karena Anda accept, believe, and surrender without any analysis. Semuanya akan menjadi nyata ketika Anda accept, believe, and surrender without analysis. Kita bisa bicara panjang lebar tentang ini. Ini bisa digunakan suatu hal yang jelek, bisa juga digunakan suatu hal yang bagus. Accept, believe, and surrender. Ketika Anda percaya pada program ini, yaitu rasa bersalah, maka apa yang terjadi? Neurotransmitter akan mengaktifkan neural network di dalam pikiran Anda, jaringan neural dalam pikiran Anda, yang akan mempengaruhi
susunan atau akan memancing neuropeptide itu, ya. Kali ini sudah mainnya emeropeptide, sudah mainnya di emosi, dan kemudian dia akan memproduksi hormon yang mendukung rasa bersalah itu tadi, guilty itu tadi. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang apa yang Anda rasa itu juga berpengaruh terhadap tubuh karena dia memproduksi hormon. Kenapa memproduksi hormon? Karena ini diperintahkan. Ketika Anda merasa guilty, Anda tubuh nggak boleh memproduksi hormon endorfin. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak matching, man. Yang bener aja, bos mintanya, kamu harus merasa bersalah. Maka produksilah hormon yang mensupport rasa bersalah. Good? Semuanya kumpulnya di second center. And over time, dengan berjalannya waktu, as you recreate the same loop of thinking and feeling and thinking, you are going to begin to store your energy in the body, in the second center. Ya, mulai muternya. Sekarang Anda sudah mulai ada aliran siklus feeling. Thinking mempengaruhi feeling mempengaruhi thinking, terus begitu terus. Thinking, feeling, dan kemudian Anda men-store energi dalam bentuk emosi di second center. Center yang kedua, cakra yang kedua. This begin a biological effect, sama seperti yang di cakra ketiga tadi. Ini juga memproduksi efek secara biologis dan psikologis tentunya. Ya, secara biologis, since you feel guilt in your gut, ya, karena Anda tuh sebenarnya merasakan rasa bersalah tuh dipikirkannya di dalam gut. Gut itu ginjal ya kalau nggak salah ya. Mari kita checking. Takutnya salah ya. Mari kita cek. Limpa ya. Usus. Gut itu usus ya. Sama-sama belajar. Gut itu usus. Since you feel guilt in your gut, ya. Jadi kalau Anda merasa bersalah itu dirasakannya tuh di usus. You may start feel nauseated or sick, ya. Anda akan mulai merasakan secara fisik ini ya, secara tubuh fisik Anda akan mulai merasakan sick itu mual ya. Enak ini. Bacanya apa sih? Bacanya apa sih? Nauseated. Ulang lagi. Nauseated. Enak. Rasa enak ya. Rasa nggak nyaman. Rasa mual ya. Rasa enak, rasa tidak nyaman. Nauseated. Or sick ya. Nauseated sama sick sama mual ya. Enak nggak enak. Or you may experience in the pain of this area in your body. Atau Anda akan merasakan suatu rasa sakit di area usus ini, along with emotions like suffering, ya, sama juga ada emosi yang muncul yaitu suffering, penderitaan, unhappiness. Apa beda nih? Ya, penderitaan, ya, unhappiness ya nggak happy juga kan? Berarti Anda jauh dari kebahagiaan, atau mungkin kesedihan yang mendalam. Ya, seperti inilah. Ya. Jangan tanya saya ini perbedaannya apa, karena kurang lebih ya sama, ini adalah penderitaan semuanya. Bahasa Indonesianya sama semua ya. Oke, ini adalah loopnya seperti ini. Kita nanti akan bahas. Ya, ini loopnya ya. Kita bahas dulu loopnya di sini. Seperti ini ya. Tadi sama juga ya, dari satu kata memancing kata yang lain, dari mengatakan mungkin life is too hard atau I'm a bad parent, mancing. Sekarang makin merasa guilty. Kemudian awalnya neurotransmitter, sekarang menjadi neuropeptide. Mainnya sudah level emosi, emosinya dimainkan adalah emosi guilt. Ya, sama seperti ini tadi, pikirannya cuma nomor satu. Anda berpikir mungkin ada cuma berasal dari pikiran God is going to punish me, Tuhan mungkin akan menghukum saya, nobody love me, gak ada orang yang mencintai saya ini orang yang tidak berguna, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya harga, tidak berharga. Maka ini kan muncul thought influence feeling. Maka pikiran akan mempengaruhi rasa akan mempengaruhi pikiran, dan ini akan terus seperti ini. Maka makin kuat tersimpan ini di second center. Second center activate releasing suffering hormone. Ya, ketika second center ini teraktivasi, ya, jadi energinya ini sudah mulai nyala, maka ini akan mengaktifkan hormon-hormon yang berhubungan dengan penderitaan. Jadi sebenarnya yang membuat menderita siapa? Diri Anda sendiri. Betul? Ya. Kenapa kok bisa begitu?
karena salah merespon. Ya, karena Anda merasa bahwa ada faktor luar dan kemudian Anda merespon faktor luar itu sehingga muncullah rasa seperti ini. Dan ini dilakukan terus-menerus, maka ini bisa menghancurkan tubuh pasti. Ya, this graphic demonstrate how we store energy in the form of emotion in our second center as a result of getting caught. Ya, getting caught, terjebak, getting caught in the different thinking, feeling low. Ya, sama juga. Kenapa bisa terstore energi di sini? Karena Anda terjebak dalam pemikiran ini. Terjebak dalam pemikiran ini, menganggap ini ada suatu hal yang nyata. Ya, baca tulisan saya di Practical Ho'oponopono yang nyata dan yang tidak nyata. Ya, inilah akibatnya Anda terjebak di sini, dan ini akan terjadi terus-menerus, dan ini akan diputar terus, dimainkan terus oleh tubuh kita. Lanjut. If over time you keep feeling guilty, kalau dalam waktu tertentu Anda terus-menerus merasa guilty, you think more guilty thought that fire and wire more neuron that signal more neuropeptides that cause the release of more hormones in the second center. Kalau Anda terus merasakan seperti ini, maka ini akan membentuk pikiran itu makin banyak lagi, makin tumbuh lagi, berkembang biak munculnya, dan semakin banyak pikiran masuk levelnya sudah masuk ke neuropeptide, menyebabkan emosi dan akan menyebabkan merilis hormon, akan melepaskan hormon yang mendukung rasa bersalah tadi itu, guilt-nya itu tadi. As this happen, you continue the condition the body to become the mind of guilt and suffering. Ya, sekarang kalau ini terus-terusan, sekarang Anda akan membuat tubuh menjadi terprogram otomatis gitulah mungkin ya, pada guilt and suffering, sehingga Anda lebih mudah sekali akan semakin dipermudah, dikit-dikit merasa suffering, dikit-dikit merasa menderita, dikit-dikit merasa bersalah. Ya, so you are storing more and more energy as emotion in the second center. Kamu sekarang jadi terus menampung energi, terus di dalam second center kita. You also continue broadcast a specific energetic signature carrying specific information to the second energy center into your body energy field. Wow ya, jadi sekarang Anda juga secara tidak langsung membroadcast. Nah, membroadcast itu seperti memancarkan ya, membroadcast specific energy signature ya, specific energy signature itu seperti bentuk pola energi tertentu ya, di mana dalam energi itu ada informasi. Ya, informasi itu dipancarkan dari mana? Dari second center kita, dipancarkan menuju body energy field. Ingat, ada body energy field, sehingga kelihatan auranya itu kelihatan. Ada orang yang auranya sedih itu kelihatan tuh. Ada orang yang gembira, ada orang sedih, ada orang depresi, itu auranya kelihatan. Kenapa bisa kelihatan auranya? Karena itu dipancarkan dari second center ya, cakra kedua, menuju ke body field-nya, sehingga kita bisa merasakan itu. Kalau kita bisa merasakan itu, maka semesta pun juga bisa merasakan itu. Karena itulah orang yang sudah memancarkan energi ini akan didapatkan hidup yang kurang lebih ya begitu terus. Makin disupport, jadi tubuh mensupport pikiran, alam semesta juga mensupport supaya Anda menjadi semakin sedih, semakin menderita, semakin merasa bersalah. Karena itu memang permintaan Anda sendiri kan? Oke, jadi alam semesta nggak jahat, nggak baik. Semuanya netral, semuanya terjadi atas permintaan Anda sendiri. That's it. So now let's say that you are start having a totally different set of thoughts. Sekarang anggap saja sekarang sekarang Anda sudah ikut seminar saya, sudah ikut pelatihan spiritual ya. Sekarang Anda sudah saya mau mengubah, sudah punya pemikiran yang berbeda. What happen if you have sexual fantasies about someone? Apa yang terjadi ketika Anda punya fantasi seksual tentang seseorang? Now you are turning on a different network of neuron in your brain and you producing a different level of mind. Ketika Anda punya satu pemikiran tentang fantasi seksual ya pada seseorang, sekarang secara tidak langsung Anda mengaktifkan network yang berbeda, jaringan yang berbeda dalam pikiran kita. Ya, dan sekarang
jaringan itu akan membuat kita memproduksi a different level of mind, pola pikir yang berbeda. Ya, wow, ini bagus banget. And just as before, jangan seperti sebelumnya, if you get enough of those network firing and wiring, you are going to get a different internal representation in the frontal lobe of your brain. Once the thought or image you are paying attention to becomes more real than your outer world, in that moment, the thought literally become the experience and the end product experience corresponding to the feeling. Ya. Kalau ya sama seperti sebelumnya, kalau sekarang Anda mendapatkan get enough, ya Anda benar-benar fokus ya, atau Anda memberikan energi terus fokus pada network itu, menyalurkan itu, menghubungkan dengan pola pikir seperti itu, maka Anda akan mendapatkan sebuah gambaran internal di dalam pikiran kita. Dan ketika pikiran atau image yang tadi gambar itu, yang kalau kita kasih perhatian terus-menerus, kalau itu dilakukan terus-menerus, maka gambar itu akan menjadi lebih real dibandingkan dengan dunia luar. In that moment, the thought literally become the experience. Pada saat itu, maka sekarang mendadak pikiran akan berubah menjadi suatu pengalaman dan seperti sebuah produk akhir dari sebuah pengalaman yang berkaitan dengan feeling. Tahu nggak artinya apa maksudnya? Ya. Oke, saya jelaskannya ini agak-agak ekstrim ya. Jadi si Joe Dispenza ini menjelaskan seperti ini, mungkin banyak sensor. Ini kenapa dia menggunakan what happen if you have a sexual fantasies about someone? Ya karena state inilah state yang paling mudah untuk dijadikan contoh, yang paling gampang kita sadarin, yaitu fantasi seksual. Ya, sekali lagi kita bicara tentang spiritual, kita tidak bicara tentang pornografi, oke? Tapi kita belajar sesuatu, dan ini faktanya seperti itu. Anda boleh suka nggak suka dengan pornografi, boleh jangan menghakimi. Kita akan belajar sesuatu dari pornografi, ya. Jadi dia mengatakan what happen if you have a sexual fantasies about someone. Paling gampang adalah bagaimana kalau sekarang Anda tiba-tiba horny terhadap seseorang. Boleh dong, manusiawi kan? Ya, jangan malu, manusiawi. Contoh misalkan melihat video porno misalkan. Wow, tiba-tiba saya jadi horny. Ketika Anda menjadi horny, ya pertama kali, nih kita ngomong saya aja deh, biar gampang deh. Biar saya tahan malu dah, ya. Saya jadi horny nih lihat video porno. Normal kan, manusiawi. Ya. Pada saat itu, mungkin saya nggak berminat untuk melihat video porno. Ya, mungkin lalu tiba-tiba ada teman yang ngasih link, misalkan ya. Lalu kemudian nge-link itu, ngasih link ke video porno. Lalu kemudian saya, wow, cewek ini cantik banget. Nah, perhatikan, ketika saya mulai melekat atau mulai tertarik memberikan atensi kepada video porno itu, maka apa yang terjadi? Terjadilah perubahan neuron dalam pikiran saya. Ya, perhatikan. Terjadi perubahan jaringan dalam pikiran saya. Yang tadinya saya kerja, sekarang jadi horny. Ya, nah kemudian sekarang saya memproduksi different level of mind. Memproduksi mind yang berbeda. Ya, sama juga kalau saya terus-terusan melihat video porno itu, ya ini sampai sini saya ada dua macam skenario. Skenario pertama adalah saya berhenti. Wah, jangan ada waktu kerja, nggak boleh. Ya, masa saya guru lihat porno, nggak boleh ya. Berhenti, ya, maka saya berhenti melakukan network firing and wiring ini. Ya, ketika saya berhenti, saya kembali ke kerja, maka pikiran yang mensupport untuk saya horny tadi tiba-tiba kehilangan koneksi. Ya, seperti itu ya. Ya. Pilihan yang kedua, ini akan berbeda kalau sekarang saya tertarik. Jadi sekarang saya lupa kerja karena cewek yang saya lihat itu cantik sekali di video porno itu, maka kemudian saya tertarik, wah ini bagus nih. Saya keep wiring and firing. Saya lihat terus. Semakin sering saya lihat, maka network saya akan firing and wiring, akan terkoneksi terus dan terus, makin kuat koneksinya. Apa yang terjadi ketika makin kuat? Saya akan mendapatkan different internal representation in your brain. Akan muncul image, ya. Sekarang jaringannya makin kuat sehingga once the thought or the image you are paying attention become more real. Sekarang saya merasakan apa yang saya lihat itu begitu real di dalam pikiran saya.
seolah-olah wow, seolah-olah seperti dalam video porno itu, wah ini cewek ini cakep banget, seolah-olah wow saya jadi horny nih. Ya, jadi horny, seolah-olah seperti wah saya lagi bersetubuh dengan cewek ini. Boleh ya ngomong seperti ini ya. Ini pembelajaran ya, supaya Anda bisa paham. Sehingga apa yang terjadi? Paying attention image itu become more real than the outer world. Sekarang saya tidak lagi berpikir bahwa itu cuma gambar loh. Itu cuma film. Itu begitu realnya, sehingga apa yang terjadi? Tubuh saya mengalami perubahan kimia dan tubuh saya seolah-olah seperti saya siap melakukan intercourse. Seolah saya siap untuk melakukan hubungan seksual. Ya, in that moment the thought literally become the experience. Ya, mendadak pemikiran saya tadi itu seperti mengalami benar-benar. Dan itu ada sebuah end product experience is corresponding to the feeling. Ya, paham maksudnya ya? Sehingga tubuh saya mempunyai sebuah reaksi yang seolah-olah seperti saya benar-benar mau berhubungan badan. Padahal nggak ada orang di sekitar saya, padahal saya cuma lihat gambar. Tapi karena saya melihat gambar itu sebagai satu hal yang terus-terusan, ya, membuat sebuah jaringan dalam pikiran saya sehingga membuat itu saja real. Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Tubuh saya hanya merespon. Apa yang terjadi? Tubuh saya akan menyiapkan hormonal untuk melakukan hubungan seksual. Horny namanya. Ya, paham ya? As the result, your body get turned on. Ya, tubuhmu atau tubuh saya tadi jadi turn on. Terangsang ya. That center now is activated with the specific energy carrying a specific message of intent, which then turns on the individual plexus of neuron in that center to produce a specific mind, which then signal a gene corresponding to the gland to make chemical hormone equal to those thought. Ya, sama ya, tadi sudah kita bahas bahwa ketika saya benar-benar melakukan itu dengan sungguh-sungguh, tubuh tidak mengetahui itu dan tubuh menyiapkan itu semua, menganggap itu sebagai satu hal yang real, menyiapkan hormonnya untuk mensupport apa yang ingin saya pikirkan, apa yang ingin saya capai dalam pemikiran itu. Now you are convinced you are in the start or fiction the universe. Sekarang kamu sudah diyakinkan bahwa start ini apa ya? Oke, kita lihat start ya. Start. Belajar. Start. Kok pejantan? Oh, start itu pejantan. Oke. Ya, surrender to that. You are convinced that you are start or the fiction of the universe. Fiction. Kita lihat fiction. What is fiction? Rubah betina. Ya. Saya paham maksudnya. Ya, jadi sekarang tiba-tiba dengan adanya tubuh yang sudah seperti itu, ya, sekarang tiba-tiba saya merasa seperti wow, saya sudah seperti yang tadi kita sudah mana tadi ya? Nah, ini tadi ya. Ini ya. Sekarang seperti saya ini sudah merasa seperti pejantan ya, atau rubah betina ya. Jadi start itu pejantan dan apa tadi itu adalah rubah betina. Ya, di sini ya. Now you are convinced that you are start of the fiction in the universe. Ya, saya sekarang sudah seperti pejantan dan rubah betina. Kalau ada perempuan jadi fiction or the fiction ya. And if you accept, balik lagi rumusnya, and if you accept, believe, surrender to that thought of image of yourself without any analysis, sama rumusnya, then those neurotransmitter in the brain will begin to influence a different blend of neuropeptide in the limbic brain, and then the signal hormone nervous energy center programming autonomic system to prepare that center to become activated. I think you're very familiar biological effect to what happen next. Ya, to what happen next. Saya cukup sampai di sini ya. Your body carrying specific message. Iya, betul. Ya, kita lanjutkan minggu next ya. Jadi kita stop sampai di sini dulu. Perhatikan di sini sama juga dengan seperti ini. Ini prosesnya sudah saya jelaskan tadi di awal, sama persis. Ya, jadi kalau sekarang
saya percaya, ya tanpa ini kan nggak mungkin bisa, ya kan? Jadi saya nggak mungkin bisa tadi lihat video porno, lalu kemudian, wah saya tiba-tiba jadi horny sih bersetubuh. Kalau saya nggak accept, believe, and surrender, nggak akan bisa. Jadi ini prosedurnya adalah prosedur yang baku. Accept, believe, and surrender to that thought or image. Ya, image yang saya buat tadi kan, wow, cewek ini cantik sekali. Ya, to that image. Without any analysis, and those neurotransmitter begin to influence. Ya, without any analysis ini penting banget. Ya, without any analysis ini juga penting. Jadi dari sini sebenarnya Joe Dispenza ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu sulit sekali untuk mengetahui bahwa tubuh kita ini berubah-ubah dari state satu ke state yang lainnya, ya, bahwa setiap state of mind, ya, pola berpikir kita itu state of mind itu sama satu paket dengan ada hormon-hormonnya, ya. Belajar paling gampang adalah dengan menggunakan seksual fantasis tadi. Ya, seperti yang sudah saya kasih contoh tadi di depan. Karena kelihatan sekali yang tadinya awalnya tidak horny, tidak tertarik dengan seksual, lalu kemudian gara-gara melihat sesuatu, perhatikan, gara-gara melihat sesuatu dan dilakukan terus-menerus. Ya, dilakukan terus-menerus. Itu umpannya. Kalau terus kita lakukan dan kemudian terus-menerus kita lakukan dan kita melekat pada itu, akan membentuk sebuah wiring yang menguatkan jaringan di situ. Dan kalau kita accept, believe, and surrender, ya, kalau kita percaya dan kemudian menerima, believe, percaya, dan surrender tanpa melakukan analisa apapun, maka gambar itu menjadi semakin real, semakin real, semakin real. Dan ketika gambar itu semakin real, tubuh kita pun juga menganggap itu sebagai satu hal yang real, dan tubuh kita pun menyiapkan hormon-hormonnya untuk mensupport terhadap gambar itu, mensupport rasa yang ingin Anda capai dari gambar itu. Ya, karena itulah ini dasar yang paling gampang yang menjelaskannya dari masturbasi tadi itu, ya, masturbasi atau horny seksual. Nggak ada partnernya, ya, tapi karena tubuh merasa itu sebagai satu hal yang benar, maka mendadak tubuh pun mungkin akan terjadi perubahan-perubahan tubuh yang mensupport itu untuk terjadinya hubungan seksual. Aneh kan? Ya, ini bukti bahwa itu tuh ada. Ya, ilmu ini bisa kita pakai untuk satu hal yang positif. Misalkan ketika Anda sekarang lagi sakit. Sakit itu karena tubuh memproduksi satu hal yang mensupport penyakit itu. Ya, contoh misalnya ketika Anda merasa feel guilty, ya, dampak negatifnya adalah sakit. Itu udah umum. Ya, lalu kemudian caranya supaya kita bisa sembuh dari penyakit itu bagaimana? Caranya adalah dengan cara Anda sekarang merasakan betul-betul bahwa tubuh ini sembuh, bahwa Anda sudah mencapai akses emosi sembuhnya itu. Sehingga ketika Anda merasakan itu betul-betul, menganggap itu sebagai image yang benar-benar nyata, dan Anda menerima itu, percaya itu, kemudian surrender terhadap itu tanpa melakukan analisa, dan Anda menganggap gambar itu begitu nyata. Ini sama persis dengan gambar cewek tadi yang ketika saya lakukan tadi di awal. Ya, saya menganggap bahwa gambar cewek itu begitu nyata. Sama juga dengan orang yang sakit menganggap bahwa kondisi yang sehat itu begitu nyatanya, saking nyatanya, sehingga tubuhnya akan mendesain itu, memproduksi satu hormon yang mensupport gambar itu. Itu pola pikirnya seperti itu. Anda boleh catat dulu, ya. Anda boleh pikirkan dulu, boleh renungkan dulu. Pola pikirnya adalah seperti itu. Good? Menarik, ya? Saya rasa udah terlalu banyak, 33 menit. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Kita akan mulai dari biological reaction. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dicatat, ya. Jangan lupa dicatat, itu penting tuh, ya. Lalu kemudian di-sharingkan apa yang sudah Anda pelajarin agar berguna juga bagi orang lain. Ada pertanyaan ataupun ada komentar, silakan Anda komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you. Bye.